dalam sepanjang hidupku, dalam sepanjang hidupku. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan duduk. Menanggung segala beban utang dosa kami. Akibat dosa, kami terpisah dengan Tuhan. Kami tidak merasakan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu Tuhan ambil dari kehidupan kami. Dengan segala kekayaan yang ada di dunia ini, kami tidak dapat membayar, kami tidak dapat menebus akan segala utang dosa kami, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak sempurna. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah fana, sehingga semua yang ada di dunia ini tidak dapat kami berikan sebagai tanda untuk menebus dosa kami di hadapan Engkau Tuhan, untuk memperdamaikan kami dengan Engkau ya Allah. Oleh sebab itu kami tertunduk di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dalam segala kelemahan kemiskinan kami ya Tuhan. Kami datang dan tertunduk memohon pengampunan Tuhan berlaku atas hidup kami, supaya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, segala sesuatu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami melalui Gereja Kristen Injili di tanah Papua, kami diperdayakan untuk pergi dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi oleh karena anugerah-Mu, kami dimampukan untuk menggenapi akan segala maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Demi Kristus Yesus, satu-satunya Tuhan Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kami berdoa. Amin. Ayat 17 berbunyi, sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita mengaminkannya bersama dan dalam nyanyian rohani nomor 11 pada baitnya yang kedua, untuk menyatakan akan kebaikan Tuhan sambil bersalam-salaman. Suci Namun
lewat puji-pujian dari dalam nyanyian rohani nomor 3, nyanyian rohani nomor 3 pada baitnya yang pertama. Nyanyian rohani nomor 3 pada baitnya yang pertama, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Ibu ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Firman Tuhan dari dalam kitab Perjanjian Baru Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai berakhir pada ayat 19a dengan perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa, mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, marilah, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah mendengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, diberkati oleh Tuhan. Hari ini di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, kita semua bersama-sama dipimpin oleh Tuhan untuk memasuki Minggu ke-43 di hari yang ke-301 dalam tahun Kabisa di tahun 2024 ini, dan kita bersama-sama boleh ada pada triwulan ke-4 yang dimana melalui Kristus dan Alkitab, gereja menjadi penggerak pemberdayaan pribadi, keluarga, dan dunia. Jadi dalam triwulan ke-4 ini, Sinode menetapkan bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga melalui Alkitab, kita sebagai gereja menjadi penggerak pemberdayaan secara pribadi, di dalam keluarga, dan
dan dunia. Itu otomatis bahwa Tuhan memakai kita, Tuhan memberdayakan kita untuk menjadi penggerak dalam setiap misi dan pekerjaan Allah. Dan satu-satunya yaitu melalui Yesus Kristus dan Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Sebagai persatuan kita ini di Tanah Papua, pada hari kemarin kita baru selesai merayakan hari ulang tahun GKI yang ke-68. Di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan gereja dengan berupaya melakukan perubahan serta pemberdayaan bagi umat Tuhan dengan berbagai metode penginjilan pelayanan yang menyentuh sisi kehidupan umatnya yang membutuhkan campur tangan Tuhan melalui kuasa karya Roh Kudus untuk mencapai suatu maksud yang baik. Jadi di sini kita semua berupaya melakukan sebuah perubahan, dan itu semua ada di dalam campur tangan Tuhan dan kuasa Roh Kudus untuk mencapai maksud itu. Kita tahu semua bersama bahwa visi GKI adalah kerajaan Allah. Visi GKI adalah kerajaan Allah yang harus dicapai, dan misinya adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dari bagian firman Tuhan ini, kita semua belajar bersama-sama dan melihat di dalam bagian firman Tuhan ini menjelaskan tentang Paulus yang dilahirkan dengan nama Saulus. Awalnya ia menggunakan nama yang ditetapkan, yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu Saulus. Tetapi ketika kita merenungkan bersama bahwa dari bagian firman Tuhan menyatakan seorang Saulus, seorang yang berkarakter keras, diubah oleh Tuhan untuk maksud Tuhan yang besar. Siapa Saulus dan dari keturunan mana? Di dalam, kalau kita lihat di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 5 dan ayat 6, dua ayat ini menjelaskan bahwa Saulus adalah seorang dari keturunan suku Benyamin dan orang Ibrani. Orang tuanya adalah kaum Farisi, sekelompok orang Yahudi yang menganut doktrin paham hanya untuk memperlihatkan kepada orang banyak. Jadi mereka menjalankan ini dengan tujuan supaya dilihat oleh orang banyak, dan ini terlihat dari sikap dari seorang Saulus. Orang tua Saulus adalah kaum Farisi yang mentaati hukum Musa dengan sangat ketat, kaum yang berusaha melindungi anak-anak mereka dari kenajisan orang-orang non-Yahudi. Mereka menjaga ketat. Lalu Saulus, dia sendiri terkenal sebagai orang penganiaya orang-orang Kristen. Betapa sangat jahatnya dia sebelum bertobat. Firman Tuhan menjelaskan bahwa dia seorang penghujat Kristus. Dia berpikir bahwa dengan berbuat demikian dia melayani Allah, sehingga penganiayaan itu berbentuk ancaman dan pembunuhan. Dan di dalam ancaman itu ia menakuti orang-orang Kristen dan mematahkan semangat iman mereka dan menjauhkan mereka dari kasih Kristus. Cara mengancam adalah tindakan yang dilakukan supaya membuat orang Kristen jauh daripada Tuhan. Jika ancaman-ancaman yang dilakukannya tidak berhasil lagi, maka ia akan membunuh orang-orang Kristen dan menganiaya mereka sampai mati. Jadi dari kisah kejahatan Saulus menjelaskan
dikatakan bahwa Dia menjadi Tuhan atas orang-orang Kristen. Dia menjadi Tuhan atas mereka dalam kesombongannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat kisah kehidupan Saulus ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sekarang yang terjadi, di mana sekarang di luar Papua yang terjadi, di mana orang Kristen sendiri mengusir orang-orang Kristen yang lain dengan cara menggunakan orang-orang yang beragama lain untuk mengusir orang Kristen. Dan itu adalah seorang pendeta. Pendeta yang dia rasa bahwa dia punya gereja besar, dia punya kekuatan yang besar, dia menggunakan kekuatan itu, kuasa itu untuk mengusir orang-orang Kristen keluar dari tempat itu dan pergi beribadah di tempat lain. Inilah yang terjadi bukan pada masa Saulus, tetapi juga terjadi pada masa kita. Seorang pendeta yang bertentangan dengan hukum Taurat, karena agama Kristen ini memberitakan tentang kemesiasan Yesus. Apa itu kemesiasan? Kemesiasan adalah di mana orang-orang Yahudi mereka menolak ajaran Kristen karena mereka berpikir apa yang dilakukan, apa yang diimani oleh orang-orang Kristen ini adalah sesat, karena menurut orang-orang Kristen Mesias itu akan datang sebagai Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Bagi orang Kristen, Mesias akan datang untuk membawa keselamatan. Mesias akan datang untuk kedua kalinya. Itu bagi mereka. Tetapi bagi Paulus, bagi Saulus dan orang-orang Yahudi, bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen sudah mati, sudah dibunuh, tidak mungkin Dia akan bangkit, tidak mungkin Dia akan datang kembali untuk membawa keselamatan bagi orang-orang Kristen. Nah, ini menurut orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh orang-orang Kristen. Hai orang-orang Kristen, apa yang kamu imani itu adalah sesat. Jadi daripada sesat bersama-sama,
Demikianlah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injil di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang kenyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injil di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memerintahkan kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Demikianlah pengakuan iman kita. Jemaat persilakan. Untuk mengaminkan akan pengakuan ini diberikan kesempatan kepada solo dari Ibu Esther Babes untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu yang telah dipersiapkan. Matanding
bayana lagi kaboyogi Nampai kong susina Siapa'y bukas ipendera Tukang makahiput kami Buang tubuhan Kita bodoh Para lupayan kumendeang panggung Uli Tuhan Seluruh kekayaan kupenganku Kupengen sakit Kapan ditolak kulengen Masih Tuhan Mitutup kau merah Mitulah Tuhan Kita sama Tuhan Dalam pasangan denganku Kamarapan satu-satu Beliau bersama Tuhan Para lupayan kumendeangku Uli Tuhan Seluruh kekayaan kupenganku Kupengen salami Kapan ditolak kupengen Masih Tuhan Mitutup merah Mitulah Tuhan Dipasangkan bersama Tuhan Dalam pasangan denganku Kamaran pasangkan Tuhan Beliau bersama Tuhan Dalam pasangan denganku Kamaran pasangkan Tuhan Beliau bersama Tuhan Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu bersyukur sebab namamu baik.
segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Amin.